Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala Shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rahmatika ya Rabbi. Apa hai? Lo. Nyantol. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, datang. Baca gitu. Ayat 91. Benar ya? Tanya. Jangan terlalu off ya. Rohnya, fokusnya ke roh, bukan wow bukan, tapi ke rohnya ya. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum. Diam aja. Wa idza qila lahum. Dan apabila qila dikatakan lahum kepada mereka, aminu wehe ay orang-orang Yahudi, aminu berimanlah bima dengan apa-apa anzala yang menurunkan siapa Allah. Jika dikatakan kepada mereka Yahudi, hei Yahudi, berimanlah terhadap apa yang diturunkan Allah. Maksudnya adalah Al-Quran wa ghairahu dan selain Al-Quran. Yang boiku Zabur, boiku mang Injil, boiku mang suhuf Ibrahim, suhufnya Musa dan sebagainya. Qalu, kemudian merespon siapa Yahudi. Nu'minu, Muhammad, kami itu nu'minu, senantiasa beriman. Bima dengan apa-apa unzila diturunkan alaina kepada kami. Ayat Taurat maksudnya Taurat. Di sini menggunakan nu'minu, bukan pakai fi'il madhi, tapi pakai fi'il mudhari. Menunjukkan Yahudi saat itu senantiasa menganggap, senantiasa mengekalkan mereka itu senantiasa beriman kepada apa yang diturunkan kepada mereka itu Taurat. Ngakunya seperti itu. Jadi ini sebenarnya itu pengingkaran. Disuruh mengimani Quran, tapi jawabnya itu kami sudah mengimani tapi di Quran. Itu Taurat. Oleh karena di sini wayakfuruna bima warah. Wayakfuru ini dawai Gusti Allah, responnya Gusti Allah. Jikalau qalu nu'minu bima unzila alaina, itu responnya oleh Yahudi. Nek wayakfuruna adalah responnya Gusti Allah. Jadi jawaban orang Yahudi terkait nu'minu bima unzila alaina, kami beriman terhadap apa yang diturunkan kepada kami. Di situ Allah mengetahui maksudnya, sehingga Allah langsung mengatakan iyo. Tapi kalian itu yakfuruna, mereka orang Yahudi itu kufur.
Jadi wawu al-wawu lil hal. Jadi wawu di sini wa yakfurun maksudnya adalah hal. Iyo wehunu. Sedangkan mereka bersamaan itu kufur, mengingkari bima waro'a, dengan apa-apa yang di belakang mereka. Maksudnya adalah siwa au ba'dahu minal Qur'an. Mereka mengingkari dengan apa-apa siwa selain Quran. Wa ba'dahu au ba'dahu atau setelahnya maksudnya adalah Quran. Mereka tidak mengakui itu. Wa huwa adapun dia al-haqqu haq, Quran itu hak. Ini adalah halun. Hal menunjukkan keadaan di mana dalam momennya Quran itu hak, Quran itu benar. Jadi ketika mereka ngaku mengimani apa yang diturunkan, tapi di sisi lain kata Allah mereka kufur tetap selainnya. Padahal selainnya itu adalah Al-Quran, itu adalah hak, dan Quran itu musaddiqon, pembenar halun thaniyatun. Ini musaddiqon ini posisinya sebagai hal yang kedua muakkidatun, yang tujuannya adalah untuk menguatkan. Jadi Quran itu sendiri sudah fakta benar dari Allah, sudah fakta benar dari Allah gawani Nabi terakhir. Dan Quran sendiri pun musaddiq, membenarkan apa-apa yang di dalam Taurat yang belum dirubah. Jadi orang-orang Yahudi sudah melakukan dosa besar. Mereka tidak mengakui selain Taurat, padahal Quran itu telah benar. 5 terhadap apa-apa ma'lum yang ada pada mereka. Oleh karena itu Gusti Allah dawuh, kul katakanlah lahu kepada orang Yahudi, oke, nek sampean ngaku gak mau menerima Quran dengan alasan mereka mengaku hanya ke Taurat. Nek memang sampean ikuti Taurat sehingga menolak Quran, oleh karena itu takut turuna falima takut turuna. Lalu kenapa kalian membunuh? Qatal itu maksudnya adalah leluhur kalian membunuh anbiya Allah, nabi-nabi Allah. Minggu sebelumnya ingkuntum jika kalian mukminin beriman di Taurat kepada Taurat. Jadi kamu disuruh beriman kepada Quran. Jawabnya, aku gak beriman Quran, aku beriman Taurat saja. Lalu aku nang Quran. Wong sing turun kepada nabi kami adalah Taurat. Ditantang balik oleh Gusti Allah. Ngomong-ngomong, nah Yahudi, nek memang sampean iku mengimani Taurat, lalu kenapa kalian membunuh nabi-nabi Allah jika memang kamu itu beriman kepada Taurat? Padahal nabi-nabi itu memperkuat mengajarkan Taurat. Ini sudah kontradiktif. Dikasih sesuatu yang baru, mereka teguh pendirian. Sedangkan mereka sendiri tidak mengerjakan apa yang diteguhkan itu. Selain daripada ini pelajaran dari Yahudi, ini adalah sindiran bagi orang-orang yang angkuh, ta'assub. Dikasih nasihat, enggak, wis pokoknya ngaji, pokoknya pelajaran yang ini. Dikasih tahu, Mbah Yai biyen iku ngajine ngono karena posisi ini sing dadi arek cilik-cilik sing lajane iku angel. Makanya dikuatkan, bukan berarti jadi dikuatkan seperti itu. Enggak, pokoknya bener-bener ngaji mulu. Contoh,
Padahal harus diomongin oleh putra-putrane. Si dihadapi waktu itu adalah orang-orang sing ngaji ning angin. Makanya bayi itu saking pengennya ambil itu iso katut ngoyo. Sedangkan murid itu dianggap ngoyo sing benar. Gak mau ikuti. Sedangkan ketika dikasih tahu bayai ini gak mau menerima. Mengikuti bayai, tapi ketika bayai ini kerson ini tidak diikuti. Perjalanan ini ngaku ini Taurat, sehingga nggak mau menerima kebenaran, tapi dia sendiri tidak mengerjakan Taurat. Koyo Yahudi. Mana? Wa qad nahaitum fiha an qatlihi. Sedangkan fiha di dalam Taurat kami telah melarang kalian an qatlihim terkait membunuh para nabi kalian. Wis jelas nang Taurat itu ojo matani nabi tapi sampai matani nabi. Tapi kalian di sisi lain kalian tidak mau menerima Quran, ngakunya menerima Taurat, ngakunya berpegang pada Taurat. Tapi di lain itu kalian justru membunuh nabi-nabi yang dilarang dalam Taurat. Selalu kontradiktif. Sebagaimana perjanjian saat ini perang Iran Israel, dia kan itu. Kadang-kadang belum beda, tapi kadang-kadang lebih baik. Soalnya pola kan ditebak, wis kula ngono mana. Saya betul, makanya saya sekarang tidak mengikuti berita perang Iran Israel ini. Soalnya ditebak Iran. Mending dulu nambah baca kesana di polisi. Ya mas, cakap polisi. Ya Allah. Wal khitabu lil mawjudi min zamani nabiyina bima fa'ala aba'uhum liridahum bi. Sekarang ini yang dibahas adalah taqtulun. Kenapa kok di sini falima taqtulun, kok bukan falima qataltu? Sedangkan yang membunuh kan leluhur mereka, bukan Yahudi yang dihadapi Nabi saat itu. Jadi khitabnya adalah kepada orang-orang yang ada di Nabi min zaman Nabi. Walaupun demikian bima fa'ala aba'uhum, tapi yang mengerjakan membunuh Nabi adalah leluhurnya mereka. Leluhur orang yang dihadapi Nabi, leluhur Yahudi yang dihadapi Nabi. Tapi pertanyaannya, kenapa di sini redaksi Quran menggunakan taqtulun? Gitu kan? Untuk menggambarkan seakan-akan yang dihadapi itu juga sama karakternya dengan leluhur mereka. Kenapa kok disebut sama? Liridhahum bi, karena ternyata Yahudi yang dihadapi Nabi itu juga mengakui membenarkan keputusan Yahudi sebelumnya, Yahudi leluhurnya untuk membunuh para nabi. Dan Yahudi yang dihadapi Nabi di Madinah itu ternyata juga membenarkan hal-hal penyelewangan itu. Gak apa-apa jadi ini. Makanya ar-radi bil maksiyah kafa'iliha. Dari hasil soal itu, wong sing rido terhadap kemaksiatan, maka sejatinya dia seperti pelakunya. Yang membunuh itu leluhurnya Yahudi, bukan Yahudi yang tidak Nabi. Tapi kau sudah menggambarkan takut dulu, karena yang dihadapi Nabi itu pelaku karakternya dengan Yahudi. Liridhahum, sehingga kaidahnya adalah ar-radi bil maksiyah kafa'il. Wong sing rido, orang yang rido dengan kemaksiatan itu sama dia seperti pelaku. Karena Yahudi yang datang Nabi itu karena sama, ya wis, maka dianggap seperti pelakunya. Maka yang menggunakan taqtulun bukan qatl.